Sip. Kita lanjutkan ke gerak berikutnya, yaitu adalah gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus berubah beraturan, ini saya skip dulu contoh soalnya supaya nanti kita bisa satu pertemuan khusus untuk membahas soal ya. Kenapa agak ini Pak? Ini dan harga. Iya. Gimana? Oh iya, silakan. Terbiasa. Biasa. Bapak kasihan mobilnya nggak maju-maju. Mau dimajuin, ntar ya. Gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya apa? Masih ingat nggak? Ciri-cirinya geraknya lurus pertama. Percepatannya? Kecepatan apa percepatan? Gimana? Oke, percepatannya konstan. Percepatan tetap atau konstan. Yang berubah apa dong? Kecepatan yang berubah. Kenapa kecepatannya berubah? Karena adanya percepatan. Kalau muncul percepatan atau perubahan kecepatan, maka sekarang kecepatannya udah nggak sama lagi. Setiap detik bisa jadi berbeda. Bisa jadi dia bertambah atau bisa jadi dia berkurang. Tapi pertambahannya, baik itu pertambahannya atau pengurangannya, itu selalu konstan. Makanya di sini berubah, kecepatannya berubah, tapi perubahannya itu beraturan. Masih beraturan perubahannya. Nanti kalau udah kuliah, itu kita ambil kecepatan yang acak namanya. Atau gerak acak namanya. Tambah kurang, udah nggak beraturan lagi. Kalau beraturan ini berarti kalau dia lagi gerak bertambah, maka dia terus bertambah. Kalau lagi gerak berkurang, maka dia terus berkurang. Atau bisa kita misalkan gerakannya itu bolak-balik gitu ya. Ya, nilainya itu selalu sama. Misalkan gerakannya bolak-balik, nanti kita akan tunjukin contohnya kalau gerakannya bolak-balik ya. Kok jawabnya nggak hilang ya? Oh enggak. Tadi nunduk ya. Tadi nggak kelihatan jadi. Tadi misalkan gerakannya bolak-balik ya. Terus ternyata kalau pas bolak itu dia bertambah cepat, tapi pas balik dia bertambah lambat atau sebaliknya gitu ya. Maka bisa kita potong-potong tinjauan kita pergerakannya. Ya udah kita ambil aja pembahasan kita menggunakan GLBB untuk yang gerak bolak dulu. Kita coba selesaikan, baru gerakan yang baliknya tadi baru kita bahas. Ada 2 gerakan, masing-masing pakai GLBB. Oke? Nanti kita kenalkan rumusnya. Masih gerak lurus. Oke, karena kita mau membahas gerak lurus berubah beraturan di mana ada nilai percepatan, maka kita kenalkan dulu besaran percepatan. Apa itu percepatan? Adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Jadi berdasarkan waktunya setiap detik berarti kalau kita gunakan satuan waktu detik. Jadi di sini perubahan kecepatan berarti nilai V-nya itu tidak selalu sama. Selalu berubah. Bisa jadi pada saat V0 kecepatannya berapa? Misalkan 5 ya. Kecepatan akhirnya VT-nya jadi 10, berarti kan ada perubahan tuh. Nah, maka muncul percepatan. Gitu ya. Kita lihat di sini ada kucing bergerak makin cepat atau makin lambat? Ya, awalnya di sini ya V0 misalkan sampai ke ujung sana harusnya masih nongol ya di situ tapi ternyata hilang. Berarti Bapak misalnya kita di jalan tol nih. Kita mobil laju lambat terus pas pengen cepat berarti itu gerak kita ngegas mobil itu sama aja kayak kita memberikan percepatan pada mobil. Dari awalnya kita masuk ke mobil terus pakai seat belt terus nyalain mobilnya, berarti kan awalnya diem tuh ya. Terus kita masukin gigi persneling kalau misalkan mobilnya manual, kalau misalkan mobilnya matic tinggal kita masukin ke nilai
RPM-nya berapa ya, kemudian kita tekan atau kita injak pedal gasnya, terus mobilnya mulai maju. Berarti ada percepatannya, tadinya diem terus akhirnya bergerak. Yang sama kayak kucing tadi, tadinya diem jadi akhirnya bergerak kemudian hilang. Nggak tahu nih, kucing biasanya sering hilang ya. Pada saat awal kecepatannya V0, karena dia bergerak pada keadaan diam, maka V0-nya sama dengan 0 ya. Pada saat akhir dia kita kecepatannya tertentu, nilainya tidak sama dengan 0 lagi nilainya. Di sini berarti ada waktu pengamatan awal atau T0 dan waktu terakhir. Gitu ya. Kemudian ada kucing lain. Gerakan tadinya makin cepat atau makin lambat tuh? Makin lambat. Di akhirnya dia berhenti ya. Maka di percepatan itu ada di rumusnya itu sama dengan perubahan kecepatannya setiap perubahan waktu. Di mana perubahan kecepatan ini berarti dari awal sama dari akhirnya kita cari selisihnya. Kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Kalau waktu akhir sama waktu awal kita totalkan jadi waktu total atau T-nya saja, waktu total, gitu ya. Maka saya ubah saja atau saya jadiin satu aja tuh T-nya di situ ya. Jadi T akhir kurangi T awalnya jadi jumlah T-nya aja gitu ya. Maka persamaannya saya ubah. T-nya saya pindah ruaskan ke sebelah kiri dari A. Jadi kali ya, ini saya pindahkan ke sana tuh T-nya. Kemudian VT dikurangi dengan V0 sama dengan A kali T. Gitu ya? Ya nggak? Kan carinya selisih. Percepatan itu selisih dari kecepatan akhir sama kecepatan awal, bukan ditambahin, bukan jumlah. Oke ya. Kemudian saya ubah lagi si persamaan ini. Karena ini V0-nya masih minus ya, saya pindahin deh ke kanan. Jadinya apa? Jadi plus, sehingga percepatannya, rumusnya kayak gini ya. T sama dengan V0 plus A dikali dengan T. Ini adalah persamaan nomor 1 untuk gerak lurus berubah beraturan. Masih ada 2 persamaan lagi atau 2 rumus lagi yang nanti akan kita gunakan untuk di GLBB. Dan semua rumus GLB dan GLBB, rumus GLBB yang nanti akan kita gunakan itu akan dipakai juga pada gerak yang lintasannya bukan lurus, bisa jadi gerakannya lintasannya lingkaran atau lintasannya nanti parabola. Nanti rumus ini akan kita tetap gunakan atau nanti kita gunakan juga pada kasus-kasus yang lain di materi-materi yang lain di kelas 10 nanti semester 2 nanti ada pakai lagi rumus yang ini. Kemudian di kelas 11 nanti juga akan pakai lagi rumus yang ini. Jadi tolong jangan diabaikan untuk rumus yang ini. Kalau bisa diapalin sampai ngelotok. Oke, kita punya persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 plus A dikali dengan T. Ini diambil dari persamaan percepatan tadi. Bahwa percepatan A sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Maka rumusnya jadi saya ubah jadi seperti itu ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gerak yang dipercepat atau gerak yang diperlambat. Dimana kalau gerak dipercepat, maka nilai A-nya itu adalah positif. Sedangkan gerak yang diperlambat, nilai A-nya itu negatif. Tunggu. Ini ya. Nah, nilainya A-nya positif, nilai A-nya negatif kalau diperlambat. Berarti dari rumus yang tadi nih. A itu percepatan, acceleration. Nah, berarti di rumusnya ini nih, bisa jadi si A-nya itu, ini kan kalau A-nya nilainya positif ya. Berarti suatu saat A-nya bisa jadi nilainya bukan positif. Jadi negatif. Oleh karena itu di rumus atau persamaan nomor 1, biasanya dikasih plus atau minus di bawahnya. Untuk menunjukkan bahwa rumus ini bisa digunakan kalau gerakannya dipercepat atau kalau gerakannya diperlambat, kita ganti aja jadi minusnya. Oke?
Sekarang kita masuk ke gerak yang dipercepat terlebih dahulu. Kita lihat di situ ada delman ya, yang bergerak makin cepat, di mana dipercepat nilai A-nya positif. Kalau bisa dilihat antara titik-titik ini, titik-titiknya di GLB tadi kan titiknya jaraknya selalu sama ya. Nah, sedangkan untuk yang gerak lurus berubah beraturan dipercepat, ternyata titik-titiknya ini makin jauh. Karena makin jauh berarti dia jaraknya akan semakin, pertambahannya akan semakin lebar atau pertambahannya akan semakin besar. Nah, misalkan kita ambil bahwa dari titik yang plus di sini ya ke titik yang pertama atau T1 di sini, jarak bertambahnya itu sekitar 0,5 meter. Kemudian dari T1 ke T2 nambahnya itu jadi 1 meter. Dari T1 ke dari T2 ke T3, ini T2, ini T3 ya, nambahnya jadi 1,5 meter. Dari sini ke sini jadi nambahnya 2 meter. Dari sini ke sini nambahnya jadi 2,5 meter. Oke? Misalkan ya, T3, T4 sama T5. Oke, kalau saya plotkan menggunakan grafik jarak terhadap waktu. Saya kurang nih kayaknya, kurang ke bawah. Harusnya waktunya jaraknya lebih panjang. Gitu ya, terus waktu. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Di T sama dengan 0, maka jaraknya di 0 ya. Nah, di T sama dengan 1, nambah jaraknya berapa? 0,5. Berarti di sini ya. Gitu ya, saya ambil titik sini. Di T sama dengan 2. Sekarang jaraknya berapa? Nambahnya kan 1 ya. Kalau kita ukur dari 0 berarti nambah jaraknya berapa tuh? Sekarang jaraknya berapa? 1,5. Berarti 1,5. Di T2 tuh jaraknya jadi 1,5. Di T3 jaraknya jadi berapa? Jadi 2,5 ya Kim? Ini nih. Di T2 jaraknya 1,5. Terus nambah 1,5 lagi. Jadi di ya 1, 2, 3 di sini. Nah, sekarang nambahnya 2 meter. Dari tadinya 1,5 di sini jadi 3 meter ya. Nambah 2 jadi 5, 3, 4, 5 ya. Kemudian jadi 2,5. Dari 5 tambah 2,5 jadi 7,5. 5, 6, 7,5. Nah, kalau saya gambarkan atau saya tarik garis dari sini ke ujung sana, maka grafiknya akan menunjukkan pola yang melengkung. Gitu ya. Dimana pola melengkung ini kalau pakai matematika berarti pakainya persamaan kuadrat. Tahu nggak persamaan kuadrat secara grafik? Persamaan kuadrat itu yang AX kuadrat tambah BX tambah dengan C. Persamaan kuadrat. Nah, kalau kita plotkan secara grafik, terus kita kasih nilai-nilainya terhadap itu semua ini, maka grafiknya itu cenderung bentuknya seperti ini, melengkung. Dimana kalau kita pakai grafik untuk menentukan, dari grafik jarak terhadap waktu untuk menentukan kecepatannya, maka mau tidak mau kita cari garis yang melengkung ini. Tadi kan kalau GLB kan tinggal cari gradiennya aja ya. Sedangkan kalau GLBB kita gunakan persamaan kuadrat, mau tidak mau. Enggak, bukan bentuknya itu bukan lingkaran. Melengkungnya itu sampai daerah yang tak hingga tuh. Ini enggak, dari kalau misalkan saya ambil titik di sini, jarak di sini sama jarak di sini akan berbeda. Gitu ya. Nah, maka kita gunakan persamaan yang ini nih. S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah setengah A dikali dengan T kuadrat. Makanya di sini namanya persamaan kuadrat.
Saya namakan ini adalah persamaan nomor 2. Ini tadi persamaan nomor 1 ya. Jangan salah, ini sama persamaan nomor 1. Ini persamaan nomor 1 yang tadi, ini persamaannya nomor 2. Kalau saya gabungkan kedua persamaan ini, persamaan 1 saya substitusikan ke persamaan 2, saya masukin gitu ya. Maka kalian coba sendiri ya di kamar gitu ya, di asrama, kalian coba sendiri untuk masukin persamaan 1 ini ke persamaan nomor 2. Atau di buku kalau nggak salah ada uraian dari penjumlahan substitusinya gitu. Nah, kalau saya gabungkan, maka hasilnya akan jadi persamaan nomor 3. Ini persamaannya jadi ini. V0 kuadrat, sorry, ini harusnya VT kuadrat bukan V0 kuadrat. Bentar, saya ubah dulu. Harusnya VT bukan V0. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali dengan S. Jadi ini adalah hasil gabungan persamaan 1 ditambah dengan persamaan 2. Maka kalau saya simpulkan untuk gerak yang berubah beraturan atau GLBB, itu rumusnya atau persamaannya ada 3 ya. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga ada VT kuadrat tambah V0, sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali dengan S. Oke ya, di GLB tadi persamaannya cuman 1. Yaitu S sama dengan V kali T ya. Sedangkan di GLBB ada 3 persamaannya. Nanti coba kita gunakan ketiga persamaan ini dalam situasi soal. Nah, nanti ada situasi, ada kondisi di mana V0-nya jadi 0 atau V0-nya tidak jadi 0. Nanti bergantung dengan soalnya seperti apa. Cek. Masih mute. Cek. Cek. Ah, nggak masuk. Cek. Hah? Suaranya kok masih mute ya? Sebentar. Jawabnya lagi ke... Yes. Cek. Oh, oke ya. Ada Pak suaranya. Sip. Oke, ada 3 persamaan ya. Yang nanti kita gunakan persamaan ini untuk berbagai situasi soal pada gerak lurus berubah beraturan. Ini baru grafik yang dipercepat. Jadi kalau grafik dipercepat, ini cenderung naik ke atas ya. Gimana kalau grafik untuk gerak yang diperlambat? Nah, kalau diperlambat berarti gerakannya tuh turun. Oh, ini yang tadi saya lebih perjelas ya. Gimana kalau grafik untuk yang diperlambat? Maka grafiknya turun apa naik? Turun apa naik nih? Yang ini. Yang ini turun apa naik nih? Naik tapi melengkung ke dalam. Betul. Jadi perbedaannya antara diperlambat sama dipercepat itu kalau misalkan diperlambat itu tetap naik grafiknya tapi sekarang melengkungnya itu ke dalam. Sedangkan kalau misalkan yang dipercepat melengkungnya ke luar. Sedangkan untuk grafik kecepatan tadinya naik sekarang jadi tuh turun. Kemudian percepatannya sekarang bisa kita lihat bahwa percepatannya ada di bawah 0 atau nilainya jadi negatif. Persamaannya sama, cuman kita ganti aja nilai A-nya jadi negatif. Ini saya ganti jadi S aja ya biar sama gitu ya. Sekarang nilai A-nya jadi negatif. Persamaannya tadi persamaan 1 jadi VT ya sama dengan V0 minus A dikali dengan T, kemudian S sama dengan V0 kali T minus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus
2 kali A dikali dengan S. Rumusnya sama kan? Cuman diganti sama tandanya saja jadi negatif. Gitu ya. Maka kalau kalian mau nyatet bikin super catatan gitu ya, catatan super, maka kita tambahin aja plus minus di sini ya. Biar nggak bingung. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke gerak vertikal. Di yang kita bahas, GLBB tadi gerakannya kan masih mendatar ya. Tadi si kucing, kemudian delman, kemudian tikus tadi yang digerak diperlambat, itu gerakannya masih pada sumbu yang mendatar atau gerakannya masih pada sumbu X. Sekarang kita ubah gerakannya jadi sumbu yang vertikal atau gerak ke atas atau ke bawah gitu ya. Maka di gerak vertikal ada 2 kemungkinan gerak. Yang pertama gerak ke bawah dan gerak yang arahnya ke atas. Di mana arah ke bawah ada 2 kondisi. Yang pertama ada gerak jatuh bebas dan yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Sedangkan untuk gerak ke atas cuma ada 1, yaitu gerak vertikal ke atas. Kondisi apa yang menyebabkan gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah? Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu kalau kondisinya adalah misalkan saya punya flash disk di sini. Saya punya flash disk, saya mau gerakan mau jatuhkan dia, gerak akhirnya dia bergerak ke bawah begitu. Gitu ya. Maka pada kondisi yang di sini pada awal saya sebelum menjatuhkan, apa yang terjadi dengan flash disknya? Bergerak nggak dia? Enggak. Berarti punya kecepatan? Punya kecepatan nggak? Enggak ya. Berarti V-nya sama dengan 0. Berarti di awal dia punya kecepatan sama dengan 0. Berarti V0-nya sama dengan 0. Untuk gerak jatuh bebas, berarti ketika saya punya flash disk ini, saya lepaskan, maka dia gerakannya jatuh. Makanya disebutnya gerak jatuh bebas. Syaratnya adalah V0-nya sama dengan 0 atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Bedanya sama gerak vertikal ke bawah gimana Pak? Kalau gerak vertikal ke bawah, maka pas di atas ini pas mau saya lemparkan gitu ya. Sorry, kalau tadi gerak jatuh bebas gitu ya, saya lepaskan aja. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah, saya kasih kecepatan awal. Tuh gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini ya. Tuh. Kalau ini gerak jatuh bebas nih. Ya. Perhatikan tangan saya ya. Kalau gerak vertikal ke bawah. Tuh. Yang mana yang lebih cepat? Vertikal ke bawah. Kenapa vertikal ke bawah? Lebih cepat. Karena pas awalnya dia udah punya kecepatan. Berarti di sini V0-nya tidak sama dengan 0. Nah, gimana kalau gerak yang vertikal ke atas? Mungkin nggak? Gerak vertikal ke atas ini saya nggak kasih kecepatan awal. Nggak mungkin ya. Supaya dia bisa bergerak ke atas, maka saya harus lempar ke atas gitu ya. Tuh. Oleh karena itu di gerak vertikal ke atas itu cuma ada 1 karena cuma ada syarat-syarat yaitu V0-nya tidak sama dengan 0. Sedangkan kalau digerak ke bawah ada 2 syarat. Kalau V0-nya sama dengan 0 jadi gerak jatuh bebas. Kalau V0-nya tidak sama dengan 0 jadi gerak vertikal ke bawah. Nah, gimana kalau gerak jatuh bebas? Saya pindahkan dulu yang ini. Suara yang mana? Ada tadi, kata Zafira ada. Tadi ya, ciri-cirinya gerak jatuh bebas. Ada V0 sama dengan 0 ya. Kemudian kita ubah A-nya jadi G. G itu apa ya? Percepatan gravitasi. Jangan gravitasinya aja ya, karena gravitasinya aja tuh bisa jadi gaya, bisa jadi percepatan. Gaya dengan percepatan itu berbeda. Oke. G itu, G kecil di sini adalah percepatan gravitasi. S saya ganti jadi ketinggian. Kalau tadi S-nya itu pakai jarak ya karena dia gerakannya mendatar. Sekarang karena gerakannya vertikal, saya ganti jadi ketinggian. Nah, satu-satunya yang menyebabkan benda ini bisa jatuh ke bawah itu karena adanya si G, percepatan gravitasi. Yang arahnya kemana? Yakin ke bawah? Ke atas?
Arahnya selalu menuju ke kalau misalkan saya ada di sini, arahnya ke bawah. Arahnya kemana G-nya? Ke bawah. Kalau saya ada di sini, arah G-nya kemana? Ke bawah. Arah dari G-nya selalu kemana nih? Selalu menuju ke pusat bumi. Jadi arah percepatan gravitasi itu bukan ke bawah, tapi menuju ke pusat bumi. Jadi jangan salah ya. Ini kalau di ujian saya tanyakan arah percepatan gravitasi kemana? Ke bawah. Salah. Nanti jawabannya pasti salah kalau ke bawah. Jadi yang menyebabkan benda ini jatuh ke bawah itu karena dia ditarik oleh percepatan gravitasi bumi. Atau dia mengalami perubahan kecepatan. Yang tadinya di atas dia kecepatannya sama dengan 0, V0-nya ya. Pas di bawah sebelum dia akhirnya menyentuh tanah gitu ya, dia kecepatan akhirnya tidak sama dengan 0. Berarti ada perubahan kecepatan tuh. Gitu ya. Nah, rumusnya nih rumusnya. Sama nggak dengan rumus yang tadi GLBB? Bedanya apa? Bedanya apa? Ini adalah persamaan satunya, ini persamaan duanya, ini persamaan tiganya nih. Persamaan tiganya cukup sampai di sini. Sama nggak? Atau beda? Oke, kita tuliskan dulu persamaan satu. Persamaan satu tadi VT sama dengan V0 ditambah kurang ya A dikali dengan T. Kemudian persamaan yang kedua S sama dengan V0 kali T ya. Plus minus setengah dikali A dikali dengan T kuadrat ya. Yang terakhir persamaan ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali dengan S. Nah, pada gerak jatuh bebas, A-nya saya ganti jadi G. Berarti saya ganti jadi gini. Begitu ya. Kemudian S-nya saya ganti jadi H. Kedengeran banget ya. H tuh. Ya. Pada gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan V0-nya sama dengan 0. V0-nya itu sama dengan 0 ya. Maka kalau saya masukkan nilai 0 di sini, maka hasilnya jadi itu ya. Iya enggak? Enggak usah ditulis kan V0-nya. Begitu juga kalau misalkan V0-nya saya jadikan 0 di sini, maka tinggal setengah GT kuadratnya aja kan? Ya enggak? Terus saya masukin nilai 0-nya di sini, maka sisanya adalah 2GH. Ya enggak? Maka persamaannya sama atau beda? Sama, berarti bedanya adalah tinggal ganti A-nya jadi nilai G dan S-nya jadi H. Ini tuh karena dia dikuadratkan, maka kalau kita mau cari VT-nya aja ya udah kita akarin. Gimana? Newton. Oh bukan. Tidak ada hubungannya sama Newton ini. Belum. Ada, tapi Newton enggak kalau masalahnya tadi apel yang jatuh bukan ini, bukan Newton tidak menjawab masalah ini. Kalau apel jatuh itu Newton menjawab tentang gaya gravitasi yang nanti akan kita pelajari di akhir dari semester 2. Nanti kita pelajarinya nanti ya. Oke, ini masih ngomongin tentang gerak jatuhnya dulu. Atau kita tahu bahwa geraknya jatuh ya. Atau geraknya itu disebabkan oleh percepatan gravitasi. Ingat, gaya gravitasi sama percepatan gravitasi itu berbeda. Kalau Newton tentang apel yang jatuh tadi itu dia menjelaskan tentang gaya gravitasi. Dan kita belum belajar tentang gaya, nanti kita akan sampai situ pelajaran kita.
Ini gerak jatuh bebas. Gimana kalau gerak vertikal ke bawah? Kalau gerak vertikal ke bawah, maka V0-nya tidak sama dengan 0. Maka gerakannya dia dipercepat, tapi dengan V0-nya tidak sama dengan 0. Rumusnya gimana? Sama. Karena gerakannya searah dengan arah percepatan gravitasi, maka di sini tandanya cuma tanda positif aja. Kenapa? Karena dia ke bawah itu gerakannya makin cepat. Rumusnya sama. Gimana kalau misalkan gerak vertikal ke atas? Nah, kita lihat di sini. Kalau gerak vertikal ke atas karena si percepatan gravitasi arahnya ke sana yang menuju pusat bumi, sedangkan kalau vertikal ke atas berarti dia gerakannya di situ tuh. Keluar atau berlawanan? Berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi atau arah percepatan gravitasi, sehingga nilai G-nya jadi negatif. Oleh karena itu persamaannya kita ganti aja, nilai itunya jadi negatif. Ini salah ya, harusnya negatif di situ. Saya belum ganti, saya copy paste tapi lupa saya ganti ininya. Harusnya jadi negatif nih di sini. Nah, tuh. Rumusnya sama persis. Cuma ganti aja tandanya jadi negatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Untuk gerak vertikal, baik itu ke atas maupun ke bawah. Apanya? Iya, kalau gerak vertikal berarti V0-nya pasti ada nilainya. Tidak sama dengan 0. Kalau gerak jatuh bebas, maka V0-nya sama dengan 0. Tapi kita lihat di sini. Ketika saya lemparkan ke atas, sampai di atas gitu ya. Apa yang terjadi ketika saya lemparkan benda terus sampai di atas? Jatuh lagi. Sebelum jatuh dia ngapain? Berhenti terlebih dahulu atau diem dulu ya. Baru dia akhirnya turun lagi. Kalau berhenti itu berarti kecepatannya 0 ya. Berarti dari bawah awalnya di sini, kecepatan di atas. Ya, akhirnya ada di atas. Kalau akhirnya ada di atas berarti kecepatan akhirnya ya sama dengan 0. Ya enggak? Berarti di akhir kecepatannya pasti 0. Untuk gerak vertikal yang ke atas. Ini di akhir kecepatannya 0 kalau misalkan H-nya atau ketinggiannya itu maksimal. Maksudnya maksimal gimana Pak? Emang ada H-nya yang enggak maksimal? Ada. Misalkan saya punya flash disk ini ya, perhatikan ketinggiannya sampai mana. Saya gerakan ke atas gitu ya. Nah, berarti ketinggiannya sampai sini misalkan ya. Berarti maksimal ketinggiannya di sini. Oke. Nah, kalau saya tinjau H-nya nggak maksimal berarti antara saya lemparkan sampai ke ketinggian sini berarti di antara ini H-nya bukan maksimal ya. Kalau saya tinjaunya misalkan di sini, berarti bukan hanya H maksimalnya kan? Karena maksimalnya ada di atas sini, maksimalnya ada di atas sini. Sedangkan tidak maksimalnya ada di sini. Berarti kalau ketika ketinggiannya tidak maksimal, maka VT-nya tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena VT-nya sama dengan 0 itu hanya ketika ketinggiannya sama dengan maksimal. Atau ketinggian puncak namanya. Gimana? Nah iya, kalau ininya VT-nya sama dengan 0, maka rumus ini gimana nih? Ininya 0 ya? Maka saya bisa pindahin ininya ke sebelah kiri ya. Jadi V0 sama dengan G dikali dengan T. Kalau ininya, karena di sini nggak ada VT ya, maka rumusnya tetap seperti ini. Kalau di sini ada VT, berarti VT-nya sama dengan 0 tuh. Berarti V0 kuadratnya sama dengan 2GH. Iya, ini karena pindahin aja ke sebelah kiri. Atau V0 kuadrat minus 2GH sama dengan 0. Karena kalau misalkan tinggian puncak berarti di sini VT-nya sama dengan 0. Berarti di sini hanya H maksimal, di sini juga hanya H maksimal. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau udah nyampe puncak. Rumusnya yang ini ya.
Kalau puncaknya kita tahu bahwa ketinggian di puncaknya kecepatan di puncaknya sama dengan 0 ya. Kalau di puncak mah kecepatan akhirnya pasti sama dengan 0 ya. Ya, kalau pakai puncak berarti kita pakai persamaan yang atas, yang ini, atau persamaan yang ini. Oke, kalau saya ininya jadiin 0 ya. Kalau pindah ruas siapa yang ganti tandanya? Kalau ininya VT-nya nih, VT-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan V0 minus GT. Kalau saya pindahkan V0-nya ke ruas sebelah kiri, jadi kan minus V0. Tapi karena minus sama minus ya, iya nggak? Habis dong minusnya. Iya nggak? Ini juga sama. Kalau V0 kuadratnya saya pindahkan ke kiri, maka minus V0 kuadrat sama dengan minus 2GH. Kalau minus sama minus berarti habis minusnya. Maka nggak usah kita tulisin lagi minusnya di sini. Oke? Oke, ya sekarang kita coba cari waktu ketika dia berada di udara. Lama benda di udara. Pertama gerakannya naik dulu ya. Kalau saya lemparkan dari bawah ke atas gitu ya. Maka gerakannya naik dulu ke atas. Nah, ketika gerak ke atas, maka di atas itu di ketinggian puncak, kecepatan akhirnya sama dengan 0 ya. Ya kan, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Maka di sini saya ganti VT-nya jadi 0. Oke, maka persamaannya jadi saya pindahkan G-nya, saya pindahkan V0-nya, GT-nya pindahkan ruas sebelah kiri. Gitu ya, maka jadi plus GT digoyangin itunya. Nah, sampai warna sebentar ya, ini ada insiden. Tunggu ya, dia harus panas dulu. Ada spidol nggak ya? Dari sering spidol ya? Mana? Di mana dong? Oh, ada. Dinyala belum? Tadi tuh gerak ke atas nih, ke atas. Itu pakai persamaan VT sama dengan V0 minus G dikali dengan waktu ketika dia naik ke atas. Ya. Nah, ketika di atas kan VT-nya sama dengan 0 ya. Maka 0 sama dengan V0 minus G dikali dengan T naik. Saya pindahin nih ruas ininya, jadi G dikali dengan T naik sama dengan V0 V0-nya aja ya. Atau kalau saya mau cari waktu naiknya aja, maka T naik sama dengan V0 dibagi dengan G. Tunggu aja dulu. Begitu ya. Jadi T naiknya itu V0 dibagi dengan G. Tunggu, ini baru naiknya doang. Selama dia di udara kan berarti setelah dia naik, dia juga turun ya. Maka ketika dia turun, pakai persamaan ketika dia turun, yaitu VT sama dengan V0 plus G dikali dengan waktunya dia turun. G dikali dengan T turun. Nah, ketika dia naik ke atas, gerakannya seperti ini ya. Ini ketinggian sama. Ketika dia turun ke bawah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau pas dia naik ke atas, di sini kecepatan awalnya tidak mungkin sama dengan 0 ya. Nilainya selalu ada pasti, tapi ketika di atas dia VT-nya sama dengan 0, ya enggak? Nah, ini kan pas dia mulai naik ke atas. Gimana kalau pas dia turun ke bawah? Berarti awalnya di sini ya? V0-nya berapa di sini? 0 ya. Kan
karena di ujung sini. Nah, kemudian di akhirnya berapa? Nggak mungkin sama dengan 0 kan? Ya nggak? Kan dari atas tuh, pas dia jatuh ke bawah tuh, gerakan si ininya naik ke atas tuh. Nah, pas turun ke bawah, dia awalnya V0-nya sama dengan 0, pas jatuh ke bawah, kecepatannya tidak sama dengan 0. Nggak mungkin sama dengan 0 dong, karena dia bergerak ke bawah dengan kecepatan tertentu. Nah, sampai di titik ini, di ketinggian yang sama dengan sebelumnya, ini kecepatannya itu akan sama dengan kecepatan awal ketika dia dilemparkan. Contohnya misalkan di sini kita lemparkan dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka pas dia balik lagi ke bawah dan pada titik yang sama, kecepatan akhirnya juga sama-sama 10 meter per sekon. Paham nggak? Karena pas dia naik itu harus sama dengan pas dia turun. Kan gini, saya lemparkan kecepatannya 10 meter per sekon sampai ke ketinggian sini puncak ya, ketinggian puncak kan jadinya 0 tuh. Nah, pas dia turun kan awalnya 0. Maka pada ketinggian yang sama, maka kecepatannya juga harus sama. Oke. Oleh karena itu di sini saya tuliskan VT-nya atau V akhirnya itu sama dengan V0, sama dengan V0 itu berarti sama dengan V kecepatan pas kita lemparkan dia ke atas. Gitu ya, yaitu sama dengan 10 meter per sekon tadi. V0-nya itu pas dia mulai dari atas, G itu sama dengan 0, ditambah dengan G kali dengan T turun, maka kita punya T turun atau waktu ketika dia turun sama dengan V0 dibagi dengan G. Nah, sekarang kita bandingkan antara waktu naik sama waktu turun. Sama atau berbeda? Bedanya apa? Kalau sama atau beda? Sama atau beda? Sama ya. T naik itu sama dengan T turun. Kalau kita jumlahkan ketika dia berada di udara, maka waktu totalnya kita jumlahin aja. Waktu ketika dia naik ditambah dengan waktu ketika dia turun. Atau 2 kali V0 dibagi dengan G. Kenapa? Karena waktu naik itu sama dengan waktu turun. Ini namanya adalah sifat simetris dari gerak yang vertikal. Pernah nggak kedengeran ya? Mau deketin nggak mic-nya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, ini soalnya. Ada yang nggak masuk? Siapa? Yasmin. Oke. Oke, contoh soal. Ini adalah contoh soal UTBK. Ujian masuk perguruan tinggi SBMPTN. Tipenya sama, tapi Bapak nggak tahu kalau soal yang bentuknya yang seperti ini pernah muncul di UTBK tahun berapa. Tapi tipe-tipe soalnya seperti ini. Tipe soal UTBK adalah kita nggak mungkin menyelesaikan hanya dengan rumus. Yoi, yang pertama kita harus analisis dulu kejadiannya seperti apa, kemudian kita pakai logika untuk menyelesaikan soalnya atau mencari jawaban dari analisis tersebut. Sebuah benda dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kalau dilemparkan ke bawah berarti gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah. Berarti saya punya misalkan benda A, saya turunkan atau saya lemparkan dengan kecepatan 10 sama dengan 10 meter per sekon ya. Dari ketinggian tertentu. Bersamaan dengan itu katanya, bersamaan dengan jatuhnya benda dilemparkannya benda A, sebuah benda B itu dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda katanya. Berbeda dengan benda A. Misalkan benda B-nya saya taruh di bawah nih. Saya jatuhkan. Kalau saya jatuhkan berarti kecepatan awalnya berapa?
sama dengan E0. Ini V0-nya sama dengan, saya tulis V0 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi A sama B di A-nya dilempar, B-nya dijatuhin tapi bareng-bareng gitu ya. Ketika A dilempar ke bawah, B-nya ikut jatuh pada saat yang bersamaan. Ya. Bila kelajuan benda B saat bertemu benda A, berarti benda A sama benda B ini suatu titik di bawah sini ya, dia papasan. Bertemu itu berarti papasan ya. Misalkan di sinilah. Nah, itu mereka papasan. Ini benda A, ini benda B. Oke? Benda A sama benda B papasan. Nah, pas mereka papasan, kita tahu bahwa kecepatan benda B-nya atau VB-nya itu sama dengan 40 meter per sekon. Benda A kecepatan di sini ketika titik ini tahu nggak berapa? Nggak tahu ya, maka kita tuliskan aja ini VA. Gitu ya. Atau bisa kita anggap bahwa ini adalah awal dari pengamatan di atas sama A sama B ya. Berarti V0A, ini V0A, yang ini V0B ya. Kemudian ini V akhir dari pengamatan VTB dan VTA. Oke? Maka kita tuliskan di soal diketahui V0A sama dengan 10 meter per sekon, V0B sama dengan 0 meter per sekon, dan VTB sama dengan 40 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah perbedaan ketinggian awal benda A dan benda B. Berapakah perbedaan berarti selisih dari ketinggian antara A dengan B. Jadi ini nih selisihnya nih berapa gitu ya. Masih 5 menit lagi ya kita ya. Ya gimana? Tahu dari mana selisihnya 10? Ketinggiannya. Di sini perbedaan ketinggian awal antara benda A sama benda B. Ini nih selisih dari ketinggiannya nih. Nggak tahu ya? Nah, kita untuk bisa menyelesaikan soal ini maka kita tinjau, kita analisis dulu. Tadi udah tahu kita dapatkan apa aja yang diketahui di soal. Lalu kita analisis kejadiannya. Ketika A sama B turun atau bergerak ke bawah bareng-bareng dan akhirnya mereka papasan gitu ya. Karena gimana? Udah gerak ke bawah dong. Pas sudah gerak ke bawah mereka papasan gitu ya. Maka kemungkinan atau ketika A-nya ini kan ada kecepatan awalnya ya, maka dia akan gerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan B ya. Tapi kita tahu pas ketika dia papasan di bawah itu ya, kalau kita hitung secara waktunya maka waktu A ketika turun ke bawah dengan waktu B ketika turun ke bawah dan mereka berpapasan, maka waktu A itu harus sama dengan waktu B. Di sini kita punya TB, ini kita punya TA dan waktu A harus sama dengan waktunya B. Oke? Dari sini ini bisa kita gunakan untuk mencari VT-nya A berapa? 40 meter per sekon, yakin? Kan kita tahu VTB-nya aja, VT-nya A-nya berapa? Yang sama itu adalah waktunya. Kecepatannya beda. Paham nggak sampai sini? Mereka itu turun ternyata menempuh waktu yang sama sampai ke titik sini nih. Antara A sama B waktu tempuhnya sama. A itu kan punya kecepatan awal. Pas turun ke bawah kecepatannya nggak mungkin jadi 40 dong. Pasti lebih cepat dong. Ya enggak? Maka kita cari dengan persamaan, dengan syarat adalah waktu tempuh antara B sama waktu tempuh antara A itu sama. Dari persamaan 1 kita punya VT sama dengan V0 ditambah dengan G dikali dengan T. Ini kita punya syaratnya T, maka saya ubah persamaan ini jadi VT min V0 dibagi dengan G sama dengan T. Ya enggak? Nyampe nggak sampai sini? Nyampe ya? Ini saya pindahin jadi vitamin V0. Terus saya mau ruas sebelah kanan T-nya aja, maka G-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi bagi ya. Nah, untuk
waktunya B, maka TB sama dengan VT-nya B dikurangi dengan V0-nya A. V0-nya B dibagi dengan gravitasi. Ya enggak? Sedangkan untuk waktunya A, berarti VT-nya A dikurangi dengan V0-nya A dibagi dengan percepatan gravitasi. Kita masukin ke rumus yang ini nih. Maka VTB dikurangi dengan V0B dibagi dengan G akan sama dengan ya VTA dikurangi dengan V0A dibagi dengan G. G sama G habis dibagi ya. VTB-nya tadi berapa? 40. V0B-nya? VTA? 1. VTA-nya 10. VTA-nya yang ditanyakan ya. Belum tahu kita VTA-nya berapa. V0A-nya? 10. Kalau saya pindahin, VTA-nya jadi sama dengan 40 ditambah 10. Jadi 50 meter per sekon. Kita baru tahu VTA-nya aja. Delta H. Yang dicari adalah delta H. Cari ketinggian gimana caranya? Kita pakai persamaan yang ketiga. Pakai persamaan yang ketiga aja. Karena kita nggak tahu nih nilai. Kalau persamaan yang kedua kan S sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat ya. Maka kita harus tahu dulu waktu tempuhnya ini berapa. Ya. Sedangkan untuk persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G dikali H. Di sini kita nggak perlu cari waktunya. Karena di perhitungan tadi kita juga nggak tahu waktunya berapa. Kita cuma tahu kecepatan awal sama kecepatan akhir dengan percepatan gravitasinya. Kita cari H-nya berapa. Nah, untuk yang A, saya pindahin ke sini ya. Nah, saya tulisin di situ aja. Saya pindahin dulu ininya biar yang di sini kelihatan. Oke. Kita cari H-nya A dulu. Dengan cara persamaan pakai persamaan yang ketiga nih. VT A kuadrat sama dengan V0A kuadrat ditambah dengan 2G dikali dengan HA. Berarti kalau mau cari H-nya berarti VT A kuadrat dikurangi V0A kuadrat sama dengan dibagi dengan 2G sama dengan HA. Ya enggak? Masukin nilainya. VTA berapa tadi? Udah dihitung ya, 50 ya. 50 kuadrat. V0A 10 kuadrat. Dibagi dengan 2G. 2 dikali 10 sama dengan HA. Berapa tuh? 50 kuadrat 2500 ya. Dikurangi 100 dibagi 20. 2400 dibagi 20. 120 meter ya. Iya enggak? 120 bener enggak? 2400 dibagi 20. Bener ya? 24 bagi 2 kan jadi 12 ya. Karena itu 1200, 2400, nolnya hilang 1 berarti nolnya masih sisa 1 itu 120. HA-nya baru. Sekarang HB-nya. Dengan pakai persamaan yang sama. V0B kuadrat sama dengan HB dibagi dengan 2G. VTB kuadratnya tadi 40 kuadrat dikurangi V0B-nya 0 dibagi dengan 20 sama dengan HB 1600 dibagi 20 80 ya HB 80 kan? Iya 1600 dibagi 20. Oh ini 1600 tuh. 40 kuadrat kan 1600. Yang ditanya selisih. Maka HA kurangi HB sama dengan 40 meter atau 120 kurangi 80 sama dengan 40 meter jawabannya. Berarti delta H-nya sama dengan 120 kurangi 80 sama dengan 40 meter. Maka perbedaan ketinggian antara A sama B adalah 40 meter. Ya, karena soal UTBK nggak mungkin cuma pakai satu rumus.
Ada lapis-lapis-lapisnya. Dan kita harus bisa membongkar lapis demi lapisnya tadi. Gimana, pusing? Ini baru contoh soal nomor 2. Nomor 1-nya kemana Pak? Yang tadi di GLB yang saya skip. Itu gampang, karena rumusnya cuma 1 kan kalau GLB. Tapi tetap, karena soalnya tipenya UTBK ada lapisan-lapisannya. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tolong bangunkan, udah selesai gitu. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.